Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotech. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12, baik SMA maupun SMK. Sekarang yang akan kita bahas yaitu bab 9 tentang faktor-faktor penyebab kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemajuan peradaban Islam. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dahulu pernah mengalami masa kejayaan, tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Penerjemahan buku oleh dinasti Abbasiyah. Ada beberapa fase. Yang pertama yaitu pada masa Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Banyak diterjemahkan karya-karya di bidang astronomi dan logika. Fase yang kedua yaitu berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Banyak diterjemahkan buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Dan fase yang ketiga yaitu setelah tahun 300 Hijriah. Setelah adanya pembuatan kertas, karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Para penerjemah dinasti Abbasiyah. Buku-buku yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain yang pertama Hunain ibnu Ishaq. Beliau ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. Yang kedua Ishaq ibnu Hunain ibnu Ishaq. Yang ketiga Sabit bin Qurra. Keempat Qusta bin Luqa. Dan yang kelima Abu Bishr Matta ibnu Yunus. Lahirnya beberapa keilmuan. Ilmu keislaman terutama lahir akibat persinggungan logika dan filsafat di satu sisi dengan bahasa Arab dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam pada sisi yang lainnya. Dari proses ini lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fikih atau usul, fikih, ilmu sastra, dan sebagainya. Sementara dari ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, supaya hajat hidup manusia terpenuhi, diperlukan ilmu atau disebut cara dan metode. Lahirnya para ilmuwan muslim. Di bidang hukum, para ilmuwan yang muncul yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Pada bidang teologi, lahirlah Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atta, Abu Al-Huzail, An-Nazam, dan Al-Jubai. Pada bidang tasawuf, Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Bidang filsafat, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawi. Ilmu pengetahuan, para ilmuwannya yaitu Ibnu Al-Haytham, Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Lahirnya madrasah dan perguruan tinggi. Di masa dinasti Abbasiyah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga dari Eropa. Sekalipun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan umat Islam tetap dipertahankan oleh dinasti Islam sesudahnya, seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Buwaihiyah, dinasti Bani Saljuk hingga dinasti Utsmaniyah. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa madrasah dan perguruan tinggi yang berpengaruh di masanya, seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Zaitunah,
dan sebagainya. Di samping itu, di setiap masa kekhalifahan juga tetap lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang banyak berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Keempat, gerakan penerjemahan manuskrip atau buku-buku kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan yang kelima, membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Itulah materi tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Semoga bermanfaat. Untuk mendapatkan update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.